Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bihan nufusul mutmainnah. Wa hiya liqa'ilha minan nari junnah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa afdalu man rafa'al farda wa sunnah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang utama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izin dan ridhonya kita dipertemukan kembali di siang hari ini di yaumul Jum'ah yang berkah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu seruannya, yaitu sholat fardu Jumat berjamaah. Tentunya dengan penuh harapan semoga semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan paripurna, sekaligus telah memberikan suri teladan ataupun uswatun hasanah bagi kita umatnya, baik itu yang berupa ucapan maupun perbuatan. Dengan harapan semoga kita semuanya dapat menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita berharap mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salah satu rukun khatib yaitu berwasiat usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Marilah kita sama-sama berusaha berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan kadar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya yaitu imtitsalul awamirillah wa jitinabu nawahihi, menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Insya Allah dengan dua perkara itulah akan mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang pahalanya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan dan yang abadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya banyak sekali mengingatkan kepada kita, khususnya bahwasanya bumi yang kita tempati ini hidup dan mati, dan kemudian akan dibangkitkan kembali dari bumi juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu ada di surat At-Toha, yaitu surat 20 ayat 55. Allah menyatakan bahwa minha khalaqnakum, dari tanahlah engkau aku ciptakan, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahlah kamu akan aku kembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kemudian akan kami keluarkan kembali kamu dari tanah di waktu yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bumi yang kita tinggali ini digambarkan oleh Allah SWT pada saatnya akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ini kita wajib yakin dan percaya selaku orang Islam dan tunduk patuh kepada kitab sucinya, yaitu Al-Quran, karena berita ini semuanya dari Al-Quran. Tentang masalah kehancuran bumi ini lebih dari 10 ayat diulang-ulang.
Kalau seandainya saat sekarang ini banyak musibah, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, itu adalah bagian kecil daripada kerusakan bumi atau yang dimaksud dengan kiamat kecil. Belum kiamat yang secara global, itu adalah musibah disebut lokal. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya nanti akan ada yang disebut namanya fa'idza ja'atit tammatul kubra di dalam surat An-Nazi'at. Maka apabila telah datang huru hara kubro yang sangat amat besar, bukan hanya lokal, bukan hanya di suatu daerah, tetapi bumi ini dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ayat ini sejalan dengan surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang mana artinya adalah ketika bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini akan mengeluarkan seluruh isi perut buminya. Ini wajib kita yakini. Kemudian setelah yakin akan adanya peristiwa itu, kemana manusia pada saat itu? Manusia pada saat itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Seluruh manusia pada saat itu akan teringat apa yang pernah dilakukannya ketika masih hidup, baik itu kelakuan baik maupun kelakuan buruk. Ini semua wajib yakin para jemaah sekalian. Kalau zaman sekarang mungkin banyak yang lupa atau banyak yang ingat, oh saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu, hanya diri kita yang tahu. Kalau tidak diketahui oleh orang lain. Dan pada saat itu ketika bumi dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, bahkan di surat Al-Zalzalah ini juga dikatakan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dikeluarkan dari kuburnya dengan berbondong-bondong atau ashtata, berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, agar dia bisa melihat semua amal perbuatannya, a'malahum, semua amal perbuatan mereka. Maka dari itu para jemaah sekalian, pada saat itu juga wa bulisatil jahimu liman yara, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam bagi orang-orang yang diperlihatkan. Tentunya ini adalah orang-orang yang mendosa. Kemudian fa amma man toho, adapun orang-orang yang kelakuannya melampaui batas, banyak dosanya daripada amal solehnya, ini namanya melampaui batas. Kalau soal salah itu manusia pasti punya salah, tapi ini kebangetan banyak dosanya daripada amal baiknya. Kemudian wa atharul hayatad dunya, ketika itu manusia itu lebih mementingkan urusan dunianya dalam hidupnya, dengan hawa nafsunya yang ingin selalu memiliki dan tidak akan pernah merasa puas terus. Apa itu dunia? Jazakumullah. Dunia digambarkan di dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi pemahaman
penglihatan manusia dan ingin selalu mencintainya, yaitu pertama An-Nisa, perempuan. Kenapa kok di sini disebut perempuan? Perempuan terus kemana itu? Ini gambaran adalah orang laki-laki itu nafsunya tidak ada batasnya. Sampai akhir hayat masih punya nafsu, cuman hanya terus berkurang. Beda dengan orang perempuan. Orang perempuan itu sudah tidak ada nafsunya, ya udah. Ini makanya gambaran minan nisa wal bani, dan anak-anak, mengurus anak-anak, lupa diri kepada urusan agama. Wal qanatirul muqantarati, harta yang berlimpah, berupa minadz zahabi wal fiddati, emas dan perak, wal an'am, dan juga binatang ternak, wal harth, sawah ladang. Itu semua menjadi keinginan seluruh umat manusia, termasuk khatib juga. Akan tetapi pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkannya? Harus dengan benar dan tidak boleh berlebihan. Punya itu sehingga lupa agama. Boleh, tidak dilarang untuk memiliki semua itu, boleh, asal tidak melampaui batas tadi. Fa amma man taghaw atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang banyak dosanya, melampaui batas, apa kembalinya? Neraka jahim tempatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya golongan yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, ini diharapkan kita itu adanya di kelompok itu. Wa amma man khafa, barang siapa yang takut maqama rabbih, kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mau menahan diri dari hawa nafsunya. Tidak diumbar begitu saja, karena hawa nafsu itu tidak akan pernah puas. Satu pengen dua, dua pengen tiga, terus jabatan terus pengen naik terus. Boleh, asal cara mendapatkannya dengan benar dan digunakan untuk sarana beribadah, menjadi kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa. Jadi presiden nyuruh rakyatnya suruh sholat semua, coba. Apa enggak hebat? Jadi RT nyuruh warganya suruh sholat semua, suruh berbuat baik semua. Di samping mendapatkan pahala nyuruhnya, kalau rakyat itu mengerjakan sholat, dapat pahala dari 200 juta orang yang sholat. Semua jabatan itu bisa digunakan seperti itu. Masuk kita, menyuruh saudara kita, menyuruh keluarga kita. Itu hadisnya sampai. Jangan kita diam aja nggak pernah nyuruh. Padahal kapasitas seorang pemimpin itu sangat besar. Ingat ketika camat yang lalu itu hebat. Semua pegawai oren, kamu harus sholat. Nah itu pejabat yang benar. Kebaikannya dari pahala yang disuruh itu kepada dia semuanya, tanpa mengurangi orang yang disuruhnya untuk menjalankan sholat. Apakah tidak sia-sia kalau seandainya punya wewenang untuk tidak digunakan dengan sebaik-baiknya? Maka bagi orang yang menahan dari hawa nafsunya, tidak melampaui batas, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka di situ adanya hanya dua tempat, neraka dan surga. Tentunya kita pilih yang surganya. Walaupun kita semuanya tidak bisa dipungkiri, nafsu itu pasti ada. Tidak ada manusia yang tidak punya nafsu, terkecuali malaikat. Makhluk Allah, malaikat tidak punya nafsu. Imannya stabil, tidak kurang, tidak lebih. Tapi kalau manusia, ya situ banyak musuh, bertambah dan berkurang. Maka dari itu teman-teman sekalian, sebagai pelajaran bagi kita, bagaimana caranya kita untuk menghindari hawa nafsu yang berlebihan, yang melampaui batas, tidak sesuai dengan kapasitas kehidupan kita,
Ekonomi kita kepenginan yang tinggi-tinggi, sementara kemampuan tidak ada. Akhirnya dengan berbagai macam cara kita melupakan agama. Naudzubillah min dzalik. Padahal surga itu adalah tempat abadi, kenikmatan yang abadi. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sangat peduli terhadap kita umatnya. Tidak ada manusia satupun yang melebihi peduliannya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, termasuk orang tua kita. Orang tua kita di saat-saat tertentu baik, tapi di saat-saat tertentu momenin. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. Itulah kekhawatirannya Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, supaya selamat dunia dan akhirat. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana caranya kita supaya tidak memiliki hawa nafsu yang tidak terkendali. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u, wa min qalbi la yakhsha'u, wa min nafsi la tashba'u, wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepemilikan ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan ilmu dibuat untuk ngibulin orang, bohongin orang, berbagai macam upaya kepintarannya untuk ngibulin orang, hanya untuk cari kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, ya Allah, aku mohon kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Maka ketika kita ingat dengan doa itu, teman-teman sekalian, ketika kita sholat harus usahakan dengan khusyuk. Karena banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, banyak sekali. Maka ketika kita ingat, a'udzubika min ilmi la yanfa'u, min qalbi la yakhsha'u, kembalikan konsentrasi kita sedang sholat. Dalam Isra Mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman, di mana saat-saat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, a'udzubika min nafsi la tashba'u. Aku berlindung kepada ya Allah, berlindung kepada Engkau ya Allah dari nafsu yang tidak akan pernah puas. Ini adalah kenyataan, nafsu-nafsu manusia itu diturutin tidak akan pernah puas. Berikutnya, berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dijabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa'lamu anna Allah ma'akum bi amrin bada'a bi nafsihi wa tanna bi malaikatil muhsabi'ati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din wa ahdul man khadala al muslimin. Allahumma aslih jami'a wulatal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'a din wa a'limatika ila yaumiddin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'iral buldani muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.